Eh, di sini Bapak akan mengabsen dulu Abdul Wafa. Ada ya? Ya. Amelia Putri. Hadir. Fitria. Hadir. Hadir. Indra Bayu. Selalu. Bagus, bagus. Irfan. Kemana Irfan ini? Gak masuk, Pak. Kenapa? Sakit. Oh, ada suratnya? Ada, Pak? Ada? Ada. Enggak ada? Enggak ada. Lilis Khofifah. Ada. Muhammad Firdi Al-Aqos. Ada. Muhammad Effendi. Ada. Ada. Nina Ariska. Nina. Nur Kholis. Ada. Ada. Febri Ainul Yakin. Saya. Hadir. Hadir. Ada yang perlu dipanggil? Enggak ada. Enggak ada. Oke, di sini sekarang akan membahas tentang zina. Apa itu zina? Di sini zina adalah berasal dari kata zana yasdi, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mualaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Itu. Contohnya seperti apa? Ayo, contohnya seperti apa? Salah satunya yaitu pacaran. Kalau anak zaman sekarang. Iya. Soalnya di dalam hadis, bukan di dalam hadis, tapi di surat Al-Isra ayat 32 itu gini, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Kalau pacaran, tadi bilang pacaran itu kan sekarang kan kayak gitu kan? Ya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Pacaran belum ada ikatan yang syah. Gitu. Itu sudah perbuatan zina. Kalau di membahas tentang hari kiamat itu ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kalau di zina itu ada zina besar, ada zina kecil. Itu. Kalau pacaran itu zina kecil. Kalau zina besar seperti apa? Yang tadi itu berhubungan suami istri. Ya birolah tanpa ada ikatan yang sah. Itu. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk. Makanya sekarang yang punya pacar putusin ya. Benar Pak? Oke Pak. Gak layak sekarang itu masih sekolah pacaran itu. Iya. Iya itu. Fokus sama sekolahnya. Mencari ilmu. Jodoh sudah ada ya? Terus. Nah, di sini pengertian zina sudah. Nah, apa yang dikategorikan perbuatan zina? Nah, di sini ada dua bagian. Ada zina muhson dan ada zina ghairu muhson. Nih, kalian harus paham, soalnya kalian ini sudah beranjak dewasa, ya kan? Sudah beranjak dewasa. Lulus SMK itu sudah nanti KTP lah gitu. Sudah dewasa kan gitu. Ini harus paham, benar-benar paham gitu. Karena ini adalah perbuatan yang sangat keji gitu.
Di sini zina muhson. Zina muhson yaitu pezina yang sudah balik, berakal dan merdeka dan sudah pernah menikah. Kayak janda, kayak duda itu melakukan perbuatan zina. Itu tanpa ada ikatan yang sah, itu melakukan perbuatan zina, itu termasuk dalam zina muhson. Itu. Untuk zina ghairu muhsonnya yaitu pezina masih lajang ini dan belum pernah menikah. Berarti kan masih gadis, masih lanceng. Praben. Masih praben. Yang melakukan perbuatan zina yaitu yang masih lajang yaitu termasuk zina ghairu muhson. Itu perbedaannya antara zina muhson sama zina ghairu muhson. Kalau zina muhson sudah menikah dan melakukan perbuatan zina, itu zina muhson. Kalau zina ghairu muhson belum sama sekali menikah tapi melakukan zina atau berpacaran, itu termasuk perbuatan zina ghairu muhson. Saya putusin. Dan hukumnya ghairu muhson adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Itu untuk ini untuk hukumannya ini. Hukum bagi pezina ada 2, yaitu didera atau pukulan. Ini kalau hukum Islam. Kalau di Indonesia kan hukum demokrasi, jadi tidak bisa seperti itu. Kalau di hukum Islam yaitu didera atau dipukul sebanyak 100 kali. Itu biasanya itu dicambuk. Mukul pecot 100 kali itu sekarang itu di Aceh seperti itu hukumnya bagi pezina. Kalau tidak percaya coba lihat di YouTube hukum pezina di Aceh itu seperti apa. Nanti di situ ada yang namanya albujo, tokan kokor. Iya, ada ya, tokan kokor pecot. Iya. Biasanya itu pakai apa? Kalau Madura itu majelin apa? Majelin gitu. Pakai itu di sininya. Gak laki gak perempuan itu sama. Hukumannya seperti itu. Kenapa? Itu yang saya tahu itu hanya di daerah Aceh. Itu pakai hukum Islam seperti itu. Itu ditonton banyak orang. Gitu. Dihukum kayak gitu. Ya dikasih tahu ke umum lah, ke umum itu dikasih tahu gitu. Bahwasanya ini melakukan zina apa gitu. Kalau masih lajang zina ghairu muhson, kalau sudah menikah itu bukan zina muhson gitu. Ya gitu. Dicambuk itu. Hari itu perempuan sama laki-laki itu yang melakukan perbuatan seperti itu ya itu yang pertama. Yang kedua hukumannya yaitu dirajam. Ini tadi yang dipukul sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhson, yaitu yang masih lajang. Ndak berarti ya. Nah, makanya jangan melakukan hal seperti itu gitu loh. Dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Semisal di sini dilakukan hal seperti itu bagi pezina ghairu muhson, itu di sini akan ditonton banyak orang dan akan dicambuk atau dipukul 100 kali dan diasingkan. Maksudnya dibuang di tempat yang lain, entah itu kemana nggak tahu. Itu bagian aja gitu. Kan emang kesenangannya kayak itu cuma sesaat, tapi penyesalannya
selamanya. Tuh. Ya, yang eman ini yang perempuan masalahnya. Ya. Bedelang patah gitu maksudnya itu kalau sudah melakukan seperti itu ya kan apa? Letak prabe gitu kan. Iya, sudah kotor gitu. Jadi untuk perempuan ya emang harus ekstra hati-hati untuk bergaul dengan laki-laki. Tidak apa-apa bergaul itu tapi ya jaga jarak gitu, menjaga diri. Dan yang kedua yaitu hukum bagi pezina muhson yang sudah menikah itu dirajam sampai mati bagi pezina muhson. Hukum rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher, kubur sampai sedia. Itu. Yang dimaksud dirajam itu dilempar pakai batu, cenakah, sampai meninggal. Nah, mati aku menjadilah suluh timah kan, bukan suluh timah, ya kan? Itu. Sahid mati, benih sahid. Tempat untuk melakukan hukum rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia, ya kan? Berarti di tempat umum kan? Apa tak tahu dus? Kesenangannya sesaat, malunya selamanya. Bahkan sampai ke akhirat malu menghadap Allah. Itu. Harap bermasuk neraka. Harap bermasuk neraka. Itu loh. Ya. Nah, itu hukum bagi pezina, yaitu yang melakukan dua-duanya. Dan di sini ada lagi hukum bagi orang yang menuduh zina. Itu. Nah, fitnah. Yang pertama, ini beratnya hukuman bagi pelaku zina, maka hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Biasanya kan difitnah gini gitu. Nanti itu bisa dibatalkan karena peristiwa itu masih terdapat keraguan gitu. Masih tidak ada bukti. Terus yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Gitu. Jadi tidak berbelah pihak. Iya, misal, lihat, adalah 4 saksi laki-laki ya. Gitu. Ini sama ini perbuatan zina. Gitu. Jadi tidak ada yang memilih ini, tidak ada yang memilih ini. Ini 4-4 ini harus adil. Itu untuk syaratnya. Yang ketiga, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat. Syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Tuh, benih guncakan. Tutup cuma jarene. Nah, itu jarang bener itu. Kalau sudah melihat sendiri apa yang dilakukan pelaku zina itu bisa jadi saksi untuk perbuatan zina tersebut. Itu. Kalau cuma itu kan masih jarene gitu, cara bener ya kan? Ya. Yang ketiga yaitu untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kemarin ya, begitu. Yang ketiga, kesaksian 4 orang laki-laki. Ini yang tadi. Terus yang terakhir, andaikan seorang dari 4 saksi menyatakan kesaksian yang berbeda, nah ini lah berbeda. Ada yang berbeda pendapat dengan kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya
hukuman menuduh zina. Dia lah penting. Semuanya ya Pak. Iya. Hukumannya apa? Nah, hukumannya sama dengan perbuatan zina. Tidak terus lagi. Ya, itu. Makanya kalau kan sudah ada hadisnya, al fitnatu asyaddu minal qatl. Iya kan? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu. Jadi harus hati-hati mencari nih, jangan dilontarkan ke orang lain gitu. Kalau ada kayak info dari orang itu jangan terlalu dipercaya. Kalau memang mau mempercayai, ya telusuri dulu. Gimana kejadiannya, kenyataannya itu gimana. Kalau sekarang enggak, apalagi di desa-desa, ini ibu satu, ini dapat info, bilang sama ini gini. Nah, ada cak meriah, membeli keserian, ada lah sedih-sedih, gitu, iya kan? Ya, itu. Jadi itu paling banyak ada di perempuan, iya kan? Iya. Makul sih grup ini sing rasanya tentang dia masih ada gini, gitu. Ibu. Mama daripada karena ayam gitu. Mungkin sampai di sini untuk pertemuan saat ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi jauh tentang apa itu zina. Itu ya. Dipelajari di rumah. Nanti saya tanyakan kembali apa yang kalian dapat saat ini gitu. Untuk pertemuan selanjutnya saya tanyakan kembali. Nanti setelah itu baru bahas lebih jauh tentang apa itu zina. Kalian emang harus wajib tahu. Kalian sudah